Salam edukatif. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Hari ini saya bersama partner saya yakni Timothy David. Ayo Timothy, sampaikan salammu. Akan men- Shalom. Hari ini kita akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Kutai dari masa berjayanya sampai bagaimana kerajaan ini runtuh. Kerajaan Kutai terletak di sebuah tempat di tepi Sungai Mahakam yang muncullah sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang dilatar belakangi oleh agama Hindu karena kerajaan ini diperkirakan didirikan pada abad ke-5 Masehi, yakni kurang lebih sekitar tahun ke-400-an sampai. Tapi apa buktinya? Pernyataannya yang saya dapat dibuktikan dengan penemuannya 7 buah yupa. Dan apa itu yupa? Yupa merupakan sebuah prasasti berupa tiang batu yang tertulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berisi dengan deskripsi dan penjelasan tentang kerajaan Kutai. Baiklah, kapan kerajaan Kutai didirikan? Kerajaan Kutai didirikan pada, seperti yang saya bilang, kira-kira diperkirakan pada abad ke-5 Masehi lah, tapi sebelumnya 5 sampai 4 Masehi, berarti sekitar 400 sampai 500 tahunan. Hal ini pun dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa, yakni merupakan prasasti berupa tiang batu yang tadi saya udah jelaskan, yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal Hindu. Dan siapa pendiri kerajaan Kutai? Pendiri dari kerajaan Kutai pada abad ke-7 Masehi di Kalimantan Timur diduga adalah Kudunga, kakek dari Mula Warman. Dugaan ini dikarenakan bukti-bukti yang ada hanya menunjukkan silsilah keluarga raja yang hanya menyebutkan Kudunga sebagai pemimpin pertama wilayah tersebut. Selain itu, Kudunga dianggap sebagai pemimpin pertama yang masih menggunakan kultur Indonesia asli, termasuk namanya. Lalu, letak kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini, dan memang sedikit informasi yang dapat diperoleh. Berikut ada peta Kalimantan Timur, yaitu tempat ditemukannya kerajaan Kutai. Sebelum bagaimana kerajaan Kutai berjaya, saya akan menjelaskan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai. Menurut 7 buah prasasti yupa yang ditemukan di Muara Kaman, menunjukkan bahwa ada 3 orang pemimpin yang ada di kerajaan Kutai. Pembuatan yupa ini diperintahkan oleh raja terbesar di wilayah itu, yakni adalah Raja Mula Warman. Pertama ada Raja Kudunga. Kudunga adalah kakek dari Mula Warman dan dianggap sebagai pemimpin pertama dari wilayah kerajaan Kutai. Disinyalir pada masa ini pengaruh dari India masuk ke Nusantara. Pada waktu-waktu ini terbukti dari penggunaan nama Kudunga yang merupakan nama asli, namun yupa menjelaskan bahwa pendiri wangsa atau dinasti pertama kerajaan adalah Warman. Terlihat dari penggunaan nama yang berlanjut terus sampai ke putranya.
Namun karena Kudunga adalah kakek dari Mulawarman, dapat disimpulkan bahwa ia merupakan pemimpin dari peradaban yang ada, meskipun tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan. Jika Asawarman menggunakan budaya Hindu, maka hanya orang-orang beragama Hindu yang dapat dianggap sebagai keluarga raja. Kedua ada Raja Asawawarman. Asawawarman merupakan putra dari Kudunga, diduga sebagai raja pertama yang menggunakan nama Wangsa, sehingga dapat dipahami sebagai masuknya pengaruh India ke Kutai pada yang ada di masa ini. Asawawarman dianggap sebagai penganut agama Hindu pertama di lingkungan keluarga raja. Ia memiliki 3 putra, salah satunya adalah Mulawarman yang dianggap sebagai raja terbesar di Kutai, di mana ia memerintahkan pembuatan yupa untuk menjelaskan silsilah keluarga dan kebaikan-kebaikan keluarga kerajaan kepada masyarakat dan agama. Ketiga dan yang terakhir adalah Mulawarman. Mulawarman dianggap sebagai raja terbesar Kutai. Yupa mencatat bahwa ada banyak pencapaian-pencapaiannya. Di antaranya mengadakan kenduri atau semacam sebuah perayaan untuk makan-makan dengan emas yang banyak, bersedekah dengan segunung minyak, dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Yupa juga menjelaskan bahwa Mulawarman tersohor karena mengalahkan raja-raja lain di medan perang, dan disamakan dengan Raja Yudhistira. Munculnya nama Yudhistira ini dianggap sebagai buktinya masuknya pengaruh-pengaruh dari India kepada keluarga kerajaan dan Brahmana. Baiklah, kita akan lanjut ke bagaimana kerajaan Kutai berjaya. Ditemukannya prasasti atau yupa di Muara Kaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan kerajaan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Kejayaan kerajaan Kutai meredup ketika berada di bawah pimpinan dinasti Kudunga. Hal ini terjadi karena ketika kerajaan besar seperti Majapahit dan Singhosari sedang mengalami masa-masa kegemilangan. Sejak masa itu, tidak ada lagi cerita tentang kehidupan kerajaan Kutai yang berada di bawah dinasti Kudunga. Kudunga berasal dari kerajaan Champa di Kamboja. Asawawarman, seperti yang saya jelaskan, merupakan anak dari Kudunga yang dipercaya untuk menjadi raja pertama di kerajaan Kutai Martadipura dengan sebutan Wangsakerta. Tetapi pada beberapa catatan sejarah juga ada yang menganggap Kudunga sebagai raja yang pertama dari kerajaan Kutai. Setelah Raja Asawawarman, tonggak kepemimpinan kerajaan Kutai diberikan kepada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Asawawarman. Di masa pemerintahan Raja Mulawarman ini, kerajaan mencapai masa kejayaan. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap hal-hal bersifat religius. Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak secara adil kepada para Brahmana. Selain itu, beliau juga mengadakan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau Wapraskeswara. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyat juga sangat menghormati raja-rajanya dengan menyelenggarakan kenduri demi keselamatan sang raja. Bukti kebesaran Raja Mulawarman juga tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada di Tugu Prasasti. Prasasti Mulawarman terdiri dari 7 yupa. Prasasti tersebut berisi puisi Anustup, namun dari ketujuh prasasti tersebut hanya 4 yupa yang sudah berhasil dibaca dan diterjemahkan. Selanjutnya, kehidupan sosial di kerajaan Kutai. Berdasarkan isi prasasti-prasasti Kutai, dapat diketahui bahwa
pada abad keempat Masehi, di daerah Kutai terdapat suatu masyarakat Indonesia yang telah banyak menerima pengaruh Hindu. Masyarakat tersebut telah dapat mendirikan suatu kerajaan yang teratur, rapi, dan menurut pola pemerintahan di India. Masyarakat Indonesia menerima unsur-unsur dari luar dan mengembangkannya sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia. Kehidupan budaya masyarakat Kutai sebagai berikut. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. Menjunjung tinggi semangat keagamaan dan kehidupan kebudayaannya. Masyarakat Kutai juga adalah masyarakat yang respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masyarakat Kutai yang menerima dan mengadaptasikan budaya luar yang berasal dari luar India ke dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, masyarakat Kutai dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi spirit keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Penyebutan Brahmana sebagai pemimpin spiritual dan ritual keagamaan dalam yupa atau prasasti yang mereka tulis menguatkan kesimpulan itu. Selanjutnya, kehidupan ekonomi kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai dapat diketahui dari dua hal berikut ini. Letak geografis kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai juga menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai, di samping pertanian. Kedua, keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mula Warman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selanjutnya adalah kehidupan politik kerajaan Kutai. Sejak munculnya dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan raja atau feodal. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan. Kalung uncal kerajaan Kutai. Ini adalah merupakan kalung emas yang memiliki berat 170 gram dengan hiasan diontif berelief kisah Ramayana. Kalung uncal ini menjadi salah satu atribut yang dari kerajaan Kutai dipakai oleh Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Menurut pemeriksaan para ahli, kalung uncal ini diperkirakan berasal dari India. Hingga sekarang hanya terdapat 2 kalung uncal di dunia ini. Yang pertama diletak di negara India, dan yang kedua itu berada di Museum Mula Warman di kota Tenggarong. Lalu yang ketiga adalah kalung Ciwa. Kalung Ciwa adalah merupakan salah satu peninggalan bersejarah di kerajaan Kutai yang ditemui pada zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Hingga sekarang, kalung Ciwa ini masih dipakai sebagai suatu perhiasan kerajaan yang juga digunakan oleh raja ketika ada sebuah pesta untuk pengangkatan raja baru. Lalu ada pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagang pedang tersebut ada ukiran seekor binatang harimau yang sedang bersiap-siap untuk menerkam musuhnya. Sedangkan di ujung sarung pedang itu dihiasi oleh ukiran seekor binatang buaya. Pedang Sultan Kutai masih ada dan terjaga hingga saat ini. Pedang ini dapat ditemukan di Museum Nasional Jakarta. Lalu ada kura-kura emas. Kura-kura emas ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yang sekarang berada di Museum Mula Warman. Benda ini berukuran sebesar setengah kepalan tangan. Menurut data informasi yang ada di Museum Mula Warman, benda ini ditemukan di daerah Lon Lalang.
Tepatnya itu tuh di Hulu Sungai Mahakam. Menurut cerita sejarah, ini merupakan salah satu benda yang dipersembahkan oleh seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Cina dan diberikan kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih. Sang pangeran memberikan berbagai macam benda unik tersebut untuk membuktikan kesungguhannya ingin menikahi sang putri dari kerajaan tersebut. Lalu ada prasasti Kerajaan Kutai. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kutai yang paling tua usianya. Benda ini juga merupakan salah satu bukti yang paling kuat dari eksistensi kerajaan Hindu yang hidup di Pulau Kalimantan ini. Hingga sekarang masih ada 7 prasasti Yupa yang kita bisa kunjungi. Dan seperti yang di-mention tadi barusan, prasasti Yupa adalah salah satu bukti kehadiran Kerajaan Kutai ini di Indonesia adalah ditandai dengan ditemukan peninggalannya berupa prasasti yang berwujud Yupa. Prasasti yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta tersebut berbentuk seperti 3 tiang batu, yang konon batu tersebut digunakan untuk mengikat hewan kurban atau manusia yang diperlukan sebagai para dewa. Lalu ada garis bukit. Ini yang terakhir untuk fisik ya. Garis bukit memiliki hubungan yang sangat erat dengan Permaisuri Aji Putri Karangmelenu. Permaisuri ini tersebut bukan hanya seorang istri dari Raja Kutai Kartanegara semata, namun juga pemilik dari keris bukit tersebut. Pasalnya, permaisuri tersebut adalah seorang bayi perempuan yang dulunya ditemukan dalam sebuah gong yang hanyut di balai bambu yang ditemukan oleh warga sekitar. Uniknya, dalam gong tersebut tak hanya terdapat seorang bayi perempuan semata, namun juga terdapat sebuah butir telur ayam serta sebilah keris yang kini keris tersebut diberi sebagai nama keris bukit. Lalu kita menuju ke pengaruh secara non-fisik. Itu tuh ada 1, 2, dan ada 3 ya untuk non-fisik ya. Yang pertama adalah bahasa dan sistem aksara. Pada masa awal Hindu, Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya, Sanskerta lah yang banyak memengaruhi bahasa Indonesia. Berikut beberapa kata yang telah diserap atau sering digunakan dalam kata-kata Indonesia. Durhaka dari kata drohaka, bahagia dari bahagia, manusia dari kata manusia, i-nya diganti dengan iye, lalu tirta berarti air, eka, dwi, tri menjadi 1, 2, dan 3. Lalu ada pendidikannya. Jika saat ini kamu masih banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidik agama Buddhanya yang memiliki asrama adalah Sriwijaya. Saat itu, kerajaan memiliki asrama atau mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Lalu yang terakhir, ada upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi di masa Hindu dan Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi ini yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, lalu ada tradisi potong gigi, hari raya Waisak ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan menurut kepercayaan mereka, atau Waksatam Atmanam. Dah, itu saja untuk pengaruh fisik dan fisik. Baiklah, terima kasih banyak untuk Timi dan untuk menjelaskan pengaruh-pengaruhnya, pengaruh non-fisik dan fisiknya. Baiklah, sampai demikian dulu beberapa hal yang kita sampaikan
Sebelumnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada viewer sekalian dan Pak Manatap apabila di penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung atau tidak tepat kepada viewer. Kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kita memohon agar informasi-informasi yang tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan pemanatap yang mungkin informatif lah. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya mohon pamit dan Timi. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke, sampai sini dulu. Oke, thank you semuanya.